Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Hari Ahad pagi, semalam Manchester United tampil buruk dan menurut gue beruntung bisa ambil poin dari Community Stadium, kandang dari Brentford. Seperti biasa, gue akan bikin video terkait dengan komentar dari Erik ten Hag. Mungkin Sobat Football United banyak yang mengatakan, wah Erik ten Hag ini alasan aja gimana. Enggak, ini bukan soal masalah alasan ya. Karena memang manajer setelah pertandingan di Liga Inggris itu ada konferensi persnya. Dan seperti biasa di Football United gue bahas nih apa yang dikatakan. Dan seperti yang Sobat Football United lihat, gue tidak pakai jersey Manchester United. Gue sekali-sekali pakai jersey timnas ya. Jersey yang menurut gue, yang versi yang ini jersinya keren. Oke, Sobat Football United, langsung aja. Manchester United atau manajer bos Manchester United ini kecewa dengan hasil 1-1 menghadapi Brentford di Premier League. Mason Mount mencetak gol di injury time, namun Manchester United gagal untuk mempertahankan keunggulan. Christopher Ayer bisa menyamakan kedudukan setelah Ivan Toney ini memberikan umpan di kotak penalti Manchester United. Pelajaran. Kita membuat beberapa kesalahan. Kita harus berbicara tentang hal ini. Tentu saja kita harus bersikap berbeda di peluang-peluang tersebut di mana kita kebobolan gol penyama situasi. Kita harusnya bisa berbuat sesuatu yang berbeda di situasi tersebut. Seperti yang saya katakan, Anda di injury time, di waktu tambahan, dan Anda mencetak gol yang mungkin sebenarnya kita tidak layak. Tapi saya harus memberikan pujian kepada tim yang mereka bisa terus bertahan sepanjang pertandingan. Mereka terus berjuang, tapi saya pikir Brentford menginginkannya lebih di sepanjang waktu di pertandingan. Tapi kita harus mengambil alih pertandingan sebenarnya dan menguasai lebih dari waktu ya. Erik ten Hag menjelaskan kalau sebenarnya Manchester United ini tidak layak ya mencetak gol, karena mungkin dia sendiri tahu bagaimana sisinya ini tampil buruk. Manchester United tampil buruk. Brentford sendiri lebih banyak menguasai pertandingan, lebih banyak menguasai peluang, tapi Manchester United berhasil mencetak gol duluan di perpanjangan waktu, dan ini seharusnya bisa dijaga keunggulan tersebut. Namun Manchester United justru tampil ceroboh ya dengan tidak menguasai waktu sisa. Nah, ini penting sebenarnya. Manchester United sudah punya modal ya, dan mungkin hanya tersisa mungkin 4-5 menit saja, namun Manchester United gagal untuk bisa mempertahankan keunggulan tersebut. International break. Erik ten Hag mengatakan, ini menyinggung terkait dengan international break. Kita tahu setelah international break akan ada waktu di mana level tidak atau belum setinggi sebelumnya karena mereka ini tidak berada di ritme yang sebelumnya. Mereka ini bermain di negara yang berbeda, di sistem yang berbeda, dan mereka selalu membutuhkan minimal 1,5 ya untuk bisa kembali ke sistem kita, di cara bermain kita. Tapi tetap saja ketika kita tidak bermain bagus, kita harus menang, dan kita hampir menang. Dan menurut saya itu yang mengecewakan, itu yang paling mengecewakan untuk saya ya. Erik ten Hag menyinggung terkait dengan international break. Kalau gue lihat bagaimana Manchester United tampil tadi malam, memang banyak skuad dari Manchester United yang bermain di internasional atau di pertandingan-pertandingan internasional ya, bersama dengan negaranya. Salah satu sorotan gue tentu saja Kobbie Mainoo bersama dengan tim nasional Inggris. Bagaimana dia tampil 2 kali, dan di pertandingan kedua menit bermainnya cukup tinggi menghadapi Brentford semalam. Gue menilai Kobbie Mainoo tampil bagus, tapi ada beberapa momen dia tampil kewalahan, terutama dalam menghadapi serangan balik dari kubu Brentford. Dan Erik ten Hag sekali lagi di pertanyaan yang kali ini dia juga mengakui kalau Manchester United tidak tampil bagus,
Namun walaupun tidak bagus, harusnya kita tetap menang. Ya sepakat gue. Gue katakan di awal live commentary ataupun juga di review, gue lupa ya. Apapun itu Manchester United harus menang sebenarnya. Mau main bagus, mau main jelek, mau apapun itu harus menang. Dan mereka sebenarnya hampir mendapatkannya. Tapi sayang mereka gagal untuk mempertahankannya. Mengenai tekanan dari Brentford. Sejauh kita mendapatkan hasil, sebenarnya ini bukan masalah tekanan dari Brentford ya. Saya menjelaskan ini sekali lagi. Kita bertahan terlalu rendah. Dan seperti yang saya katakan, artinya Manchester United ini justru lebih banyak mundur ya. Dan seperti yang saya katakan, karena Brentford bermain sangat direct, kita kehilangan banyak second ball. Nah, ini gue singgung di review. Manchester United banyak sekalian, ini merupakan salah satu kunci. Manchester United gagal untuk memenangkan second ball. Banyak, nanti akan gue tunjukkan statistiknya. Anda harus bisa bertahan, Anda harus bisa mempertahankan kotak penalti, dan itu yang kita lakukan cukup lumayan. Kita memiliki penjaga gawang yang luar biasa. Dia sangat brilian malam ini, dan kita harus mengatakan hal tersebut. Ya, Andre Onana menurut gue sangat krusial di pertandingan semalam. Tanpa Andre Onana mungkin Manchester United bisa kebobolan lebih banyak lagi. Di samping juga akurasi penyelesaian dari Brentford yang sebenarnya menurut gue juga tidak bagus ya. Tapi Andre Onana juga melakukan banyak sekali save. Bahkan ada satu momentum dia melakukan double atau triple save. Bahkan luar biasa Andre Onana penampilan tadi malam. Dimana ya ini harus diberikan kredit, harus diberikan pujian. Ketika dia tampil jelek, banyak banget ya kritikan dan lain-lain. Dia ini tidak layak dan banyak sekali. Tapi tadi malam gue menilai dari sisi penyelamatan Andre Onana tampil bagus. Tapi dari sisi umpan jauh, nah Andre Onana banyak tidak akurat nih menurut gue tadi malam. Saya pikir hasil kita ini lumayan konsisten dari bulan Januari. Kita menderita banyak tembakan, tapi kita tidak kebobolan banyak gol. Kita menciptakan banyak peluang. Dengan Rasmus Højlund kita mendapatkan peluang besar. Kita mencetak sebuah gol. Dan ini tentang bagaimana membawa hasilnya sampai dengan akhir. Ya, Rasmus Højlund hanya ada satu shot ya, on target yang diselamatkan oleh Mark Flekken. Gua melihat Rasmus Højlund juga setelah dia cedera, penampilannya belum bisa kembali seperti dia waktu periode dia sedang on fire, mencetak gol di beberapa pertandingan secara beruntun. Nah, gue menilai ada kemunduran nih penampilan dari Rasmus Højlund. Semalam gue juga melihat dia lebih banyak bereaksi dari pergerakan tanpa bola. Ketika bola mengarah ke Rasmus Højlund, cukup sering dia juga kesulitan untuk mampu mengontrol. Dan yang salah satu faktor terpenting adalah tadi malam, atau catatan terpenting ya, dia sering melakukan salah pengertian. Dengan Aaron Wan-Bissaka gue catat ada sekitar 2-3 momentum salah pengertian, dan ini bolanya langsung lepas. Menurut gue ini harus diperbaiki. Tidak bisa kesalahan-kesalahan tersebut ini diulangi terus ya, dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kesepahaman, yes gue tahu Manchester United ini rutinitasnya, artinya penampilan squad secara bersama-sama ini tidak cukup sering karena permasalahan cedera dan absen lain-lain. Tapi tetap menurut gue ini harus diperbaiki oleh tim kepelatihan. Tujuannya adalah untuk konsisten. Jangan merendahkan penampilan, jangan ya membuat penampilan ini lebih rendah ya dari Brentford, karena saya telah melihat mereka menghadapi Manchester City. Manchester City juga beruntung bisa memenangkan pertandingan tersebut. Saya telah menyaksikan mereka menghadapi Liverpool. Di 35 menit pertama Brentford seharusnya bisa mencetak gol duluan. Mereka harusnya bisa bermain bagus, lebih bagus kali ini. Saya sangat tidak suka, saya tidak happy dengan penampilan. Dan ini ada banyak ketidakpahaman ya, ketidaksepahaman. Para pemain juga kecewa karena penampilan, tapi kita harus bisa lebih konsisten di sisi atau di hal bagaimana kita bisa mengambil sebuah pertandingan. Kita butuh pergi dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, dan kita bisa memiliki performa dan menunjukkan agresivitas secara khusus ya. Ya, gue melihat memang agresivitas di pertandingan semalam itu merupakan hal pembeda. Brentford lebih agresif, determinasi mereka lebih tinggi. Mereka bergerak, mereka memenangkan duel, mereka
Ini mengingatkan gue musim lalu ketika Manchester United kalah 4-0, di mana Manchester United lebih statis penampilannya, pergerakannya dibanding dengan pemain Brentford. Semalam ini hampir, walaupun levelnya berbeda ya, tidak separah musim lalu, tapi terutama di babak kedua setelah Manchester United kehilangan possession, bagaimana lini tengah Manchester United ini sering kocar-kacir positioningnya, bagaimana pemain tidak secara aktif menutup ruangan-ruangan yang diisi oleh pemain Brentford. Ini merupakan catatan besar, dan dari sinilah Brentford sering mendapatkan peluang-peluang momentum di lini pertahanan Manchester United. Yang menurut gue juga pertanyaan, karena begini, Manchester United dengan skuad formasi yang sama menghadapi Liverpool, mereka tampil lebih agresif, mereka tampil determinasinya lebih tinggi, dan itu merupakan kunci bagaimana Manchester United bisa mengimbangi bahkan mengungguli Liverpool. Bahkan di 35 menit babak pertama Manchester United tampil luar biasa karena mereka sangat cair bergerak. Tadi malam tidak seperti itu. Hanya sekitar 15 menit di babak pertama mereka tampil cair ya, menangkan duel, merebut bola, pergerakan tanpa bola yang banyak juga, rajin menutup ruangan-ruangan yang diisi oleh pemain Brentford. Tapi setelahnya mereka tidak melakukan lagi, tidak konsisten. Ini menimbulkan semacam kayak pertanyaan dari gue, apakah para pemain itu masih dalam tanda kutip jet lag dari international break atau seperti apa? Di samping juga gue menilai ada kesalahan taktik dari Erik ten Hag, terutama dengan Scott McTominay, di mana Scott McTominay di babak pertama tampil kebingungan, kontribusinya tidak maksimal, tapi di babak kedua ini tidak diganti. Gue nggak tahu, memang tentu saja Erik ten Hag dan juga tim kepelatihan punya pertimbangan lebih, mereka punya informasi yang lebih detail ya. Tapi gue kalau melihat di bangku cadangan, gue belum tahu, maksudnya ini asumsi semua pemain oke ya, masih ada Sofyan Amrabat, masih ada Christian Eriksen yang sebenarnya gue harapkan bisa diturunkan ketika menghadapi Brentford, dan ketika menurunkan Casemiro sekalipun juga bisa merubah jalannya pertandingan di lini tengah. Agresivitas yang ditunjukkan oleh Casemiro ini menjadi pembeda, agresivitas sekali lagi. Walaupun sebenarnya kualitas permainan dari Casemiro ya dari sisi teknis nggak bagus-bagus banget, tapi agresivitas ini yang menjadi pembeda di momentum ketika Casemiro turun. Dan sayangnya menurut gue ini tidak dilakukan lebih awal di situ menurut gue. Karena dengan formasi 4-1-4-1 tidak berjalan di babak pertama karena itu tadi, determinasi, agresivitas, pergerakan pemain tidak secair biasanya. Di babak kedua, Scott McTominay agak diturunkan ke dalam dengan jadi pivot dengan Kobbie Mainoo. Sayangnya Kobbie Mainoo penampilannya sudah jauh lebih menurun dibandingkan babak pertama. Jadi gue menilai ada kesalahan strategi dan taktik dari Erik ten Hag, dan menurut gue Erik ten Hag tidak bisa melakukan hal seperti ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dia di pertandingan lain bisa melakukan adaptasi taktik lebih cepat ketika menghadapi Liverpool contohnya. Tapi di pertandingan semalam menurut gue dia terlambat melakukan adaptasi permainan di atas lapangan, dan ini yang mengakibatkan Manchester United terdominasi oleh Brentford. Tidak bisa dilakukan lagi sih menurut gue ini. Terakhir tentang Onana yang tampil fantastis. Saya pikir kita bagus di beberapa situasi dan kita sempat unggul, artinya dari sisi permainan. Ya mungkin di 10-15 menit babak pertama. Dan kita sebenarnya tidak layak. Kita harusnya bisa mengambil kemenangan dan melakukannya lebih sering. Kita berjuang, kita menciptakan beberapa peluang bagus, dan Andre Onana fantastis malam ini. Rasmus Højlund memiliki sebuah peluang bagus. Dan ketika Anda mencetak gol kemenangan dan ini harusnya Anda bawa sampai dengan akhir. Saya sangat senang dengan Mason Mount, tapi saya juga berpikir untuk dia ya harusnya itu bisa menjadi gol kemenangan dari Manchester United ya. Gua menilai Manchester United seperti biasa kehilangan fokus di 3-4 menit terakhir. Lihat proses gol dari dari Ayer. Ivan Toney, para pemain hanya melihat bola, tidak melihat pergerakan pemain dari Ayer. Yang tampil dari second line tidak ada yang mengawal. Padahal tuh di depan gawang dari Andre Onana ada sekitar 3 pemain yang justru terlalu mundur ingin menutupi gawangnya, tapi tidak memperhatikan area sekitar berapa, 3-5 meter di depan gawang. Ini menurut gue sangat fatal. Para pemain kehilangan konsentrasi dan ini yang harus diperbaiki, karena
Sering sekali Manchester United musim ini terhukum oleh kehilangan konsentrasi di momentum-momentum sempit seperti itu, dan ini tidak bisa diulangi. Menurut gua ada banyak tugas dari Erik ten Hag, yang jelas skuadnya tidak bisa bermain seperti yang ditunjukkan tadi malam, karena kalau ini terus terjadi, menurut gua Manchester United jelas akan semakin tertinggal, dan situasi posisi dari Erik ten Hag tentunya tidak akan aman ya. Ini sebelum gua akhiri, ada beberapa statistik yang ingin gua tunjukkan ya. Nomor satu adalah heat maps dari Brentford. Bisa dilihat Brentford betul-betul mengincar dua sisi, yaitu adalah sisi kiri dari Manchester United, di mana ditempati oleh Aaron Wan-Bissaka ya, bukan pemain dengan posisi asli di bek kiri, dan juga daerah gelandang bertahan dari Manchester United. Seperti gua katakan, di situ merupakan titik lemah dari Manchester United. Kobbie Mainoo kewalahan untuk bisa mengcover area gelandang bertahan. Scott McTominay posisinya juga sering tidak jelas, kebingungan, out of position bahkan. Dan bisa dilihat heat maps-nya ada di sekitar daerah gelandang bertahan atau depan kotak penalti dari Manchester United. Ini juga kunci bagaimana duel-duel yang dimenangkan. Manchester United, lihat, Victor Lindelof 4, Scott McTominay 4, dan kalau di total ini kalah jika dibandingkan dengan duel yang dimenangkan oleh Brentford. Ini adalah duel yang dimenangkan oleh Brentford. Lihat, Zanka 9 kali, Lewis Potter 4 kali, Ayer 3 kali, dan lihat para pemainnya sangat banyak yang memenangkan duel. Dan kalau dilihat dari sisi expected goal, Manchester United bisa kebobolan 3 gol sebenarnya ya. Bahkan menurut gua ada 4 bola yang membentur mistar dan juga tiang. Ini menunjukkan Manchester United bermain sangat buruk tadi malam. Baik dari sisi tactical ya, strategi dari Erik ten Hag yang tadi gue sudah singgung, ada kekurangan di sana, dan juga attitude, sikap pemain di atas lapangan, agresivitas, determinasi yang berbeda ketika Manchester United tampil menghadapi Liverpool. Dan ini juga gue tunjukkan total duels, bagaimana total duels yang dimenangkan oleh Brentford jauh lebih banyak dibandingkan dengan Manchester United, dan juga areal duel ya, duel area ini lebih banyak juga dimenangkan oleh Brentford. Dan menurut gue ini adalah kunci pertandingan tadi malam. Bagaimana Brentford mereka tampil lebih bernyali, mereka lebih fighting, lebih berjuang, artinya fighting spirit mereka lebih bagus. Sekalipun di atas kertas sebenarnya dari sisi teknis Manchester United harusnya lebih di atas dari Brentford, namun kenyataan di lapangan justru Brentford bisa mendominasi Manchester United. Dan ya, Manchester United sangat-sangat beruntung bisa mengambil 1 poin dari Community Stadium di Brentford. Harus diperbaiki untuk pertandingan selanjutnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.